Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, atas dongeng kemarin tentang posisi dan penghargaan terhadap Pos KB Desa, ada yang bertanya, Ki, bagaimana mengembalikan kejayaan Pos KB seperti dulu? Mungkin tidak seperti dulu karena sekarang saingannya juga sudah banyak. Kemudian bukan saingan lah, kolaborasi seperti itu. Tapi paling tidak Direktorat Lini Lapangan waktu itu masih dipimpin oleh Pak Made, kurang lebih ya 2 tahun yang lalu lah. 1 tahun lebih, 2 tahun belum kayaknya begitu. Dan Pak Teguh mengadakan pertemuan di Bekasi, di hotel apa itu. Lupa Ki. Beberapa unsur diundang. Kami dari unsur Juang Kencana ada Pak Pristiwaluyo, Pak Hardianto, waktu itu ada Pak Saud, ada saya, ada ibu siapa yang bekas Jogja itu ya yang sudah meninggal dan sebagainya. Juga IPKB diundang, Forum Pos KB diundang, terus instansi-instansi atau sektor-sektor atau bidang-bidang di pusat juga diundang. Ingin merumuskan bahwa di desa itu hanya ada satu organisasi tentang institusi yang menangani KB. Memang betul. Dan itu sebelum pertemuan pun sudah dirintis oleh Pak Teguh dengan Aki waktu Pak Teguh di Jawa Barat. Bahwa ada satu atap gitu. Kan sekarang itu kader KB-nya itu banyak. Nah ya tapi kadang-kadang masing-masing. Bisa lah kita ukur. Kalau di satu desa itu ada 1 Pos KB Desa. Misalnya 10 Sumpos KB Desa dan 50 kelompok akseptor, itu saja sudah 65 orang. Belum ditambah misalnya kader BKB, BKL, BKR, UPPKA dan lain sebagainya. Ada lagi kader PIK remaja, duta genre, terus paguyuban pasektomi dan lain sebagainya, sehingga ratusan lah. Tapi kita jalan masing-masing. Nah maksud waktu itu kita coba di dalam satu atap. Sebetulnya dulu satu atap yaitu waktu Pos KB Desa itu. Tapi setelah melebar ini tidak kolaborasi antara satu dengan lainnya. Alhamdulillah waktu itu alot ya 3 hari 3 malam dan diteruskan dengan contoh-contohnya dilanjutkan dengan diskusi penulisan. Kemudian kita mengundang Pak Dian Budiana, yaitu Kepala Dinas KB Ciamis waktu itu sebelum pindah sekarang ke mana? Sekarang ke olahraga ya kalau tidak salah. Nah itu ditulis bahwa bagaimana cara meletakkan institusi itu. Karena kan Ciamis dengan kegagalannya membuat perda itu yang tidak disebut dengan provinsi itu karena tidak dipahami apa sebetulnya itu Pos KB Desa atau institusi. Tapi SK-nya keluar dari Kepala BKKBN tentang institusi di bawah. Disebar juga. Tapi apa kabar aplikasinya? Nah ini barangkali kelemahan yang sekarang ini. Kalau kita terus mengeluarkan sesuatu dari atas itu banyak sekali. Tapi di bawahnya pengawasannya, aplikasinya, ketegasannya, sosialisasinya itu yang kurang. Ya. Kalau dulu kan itu tidak banyak dari atas, tapi kalau kita membentuk sesuatu kita terus sebarkan, kita terus perkuat. Jadi sekarang juga kita harus memperkuat saja ya. Apakah itu namanya masih Pos KB Desa? Itu kalau menurut Aki jangan dihilangkan itu. Kenapa? Karena itu ikon yang sudah lama dan sebetulnya sampai sekarang juga masih diakui. Pos KB Desa diakui adanya ya, sampai situlah kepala desa tahunya. Misalnya kalau ke bawahnya ya sekarang memang keadaan juga sudah rompang-ramping. Dan kalau rapat-rapat Pos KB Desa itu bukan membahas si A, si B,
yang bagaimana prasejahtera, yang bagaimana tentang kesertaan ber-KB-nya, jumlah anak, bukan buat laporan. Itu kebanyakan lagi sering ikut. Nah di sini Bu, barangkali hal-hal yang harus kita tetap perjuangkan. Ada lagi beberapa yang memang melemahkan ini ya. Satu adalah kita sendiri yang membuat, ternyata kita sendiri ya, yaitu pos KB dianggap sebagai kader, disebutnya kader pos KB. Nah ini yang mana kader pos KB itu harus jelas. Apakah pengurus pos KB tingkat desa atau sub pos KB atau kelompok aseptor. Karena kita tidak mengenal kader. Yang mengenal kader itu adalah kader BKB, BKR, BKL, UPPK. Itu pun ada ketuanya. Setiap organisasi ada ketuanya. Jadi itu ada organisasi-organisasi. Nah ini orang yang tidak paham tentang organisasinya. Yang paham di desa itu organisasi itu posyandu. Ada ketuanya, ada kader-kadernya, dan ada operasionalnya. Itu yang paling itu ditambah dikuat dari atas. Dibuat sekarang Pokja Posyandu, di kecamatannya Secang, di desanya adalah Sekdes. Itu lebih kuat lagi. Kalau di kita malah Aki ya capek Ki ya enggak capek. Ada support Aki tentang apa? Tentang semangat Aki itu banyak. Walaupun ya yang lainnya agak cuek dan sebagainya, tapi yang support ke Aki itu banyak setiap pagi ya. Ya diantaranya Pak Muhsin dari mana? Dari Palembang. Kemudian Pak Imam itu Sekban Karawang ya. Itu dengan filosofinya Aki terdorong, termotivasi itu ya. Begitu. Jadi yang pertama coba ajukan kader pos KB desa itu atau ketua. Ya. Karena apa? Karena pidato bupati, pidato ketua penggerak kan kita yang nulis. Waktu Aki kan dengan pengalaman di Tasik waktu membantu Pak UU ya untuk periode kedua mencalonkan bupati dengan Bu Lina. Bu Lina itu istrinya Pak UU. Dia bilang bahwa kader pos KB desa, Bu, itu dari mana? Nggak tahu Pak, saya juga. Dan itu mah dari BKKBN gitu Pak. Jadi kita ya cobalah kita kaji lagi. Kenapa itu? Bu Elma itu kan orangnya kader. Tapi organisasinya malah itu ini. Ya pokoknya keketuanya jangan nyebut kader, nyebutlah ketua. Sehingga organisasinya. Kan dulu itu dengan PKK juga masih besar organisasi pos KB desa. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga dari pusat. Dari pusat itu tiba-tiba hanya karena ingin memberikan insentif ada 2 orang untuk di tingkat desa, disuruh membuat 2 pos KB desa sedesa. Ini apa-apaan ini? Ya, Aki juga nggak ngerti ini gimana. Karena kalau sudah 2 organisasi, 2 nakoda itu sudah beda lagi, begitu. Mungkin maksudnya sekian RW 1 pos KB, sekian RW 1 pos KB. Itu sebetulnya nggak boleh. Ya harusnya mah tetap saja satu induknya, kecuali yang ke bawahnya, begitu ya. Ya, yang ketiga juga tidak adanya atau diberi angin bahwa bukan musimnya kunjungan rumah ini, sehingga kita tidak dikenal oleh masyarakat. Dulu kan masyarakat itu kalau butuh KB datang ke sub, datang ke kelompok. Kalau ada keluhan datang ke sub, datang ke kelompok. Perlu kontrasepsi ke sub, ke kelompok. Sekarang juga banyak. Maksudnya kenapa kalau anak itu stunting tidak datang ke kelompok aseptor? Karena sekarang ini ber-KB sudah masing-masing. Sudah perlu KB tidak usah lagi melalui kelompok aseptor, tidak usah lagi melalui pos KB, tapi dia datang ke bidan swasta, datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas. Kalau ada keluhan tidak lagi minta diantar rujukan dan lain sebagainya, kecuali mungkin tubektomi dan vasektomi yang masih ada pelayanan-pelayanan bersama. Nah ini yang Aki ingin ingatkan kepada kita bersama, bahwa bagaimana mengajegan ini adalah ajeg sebagai organisasi. Dan butuh. Jadi kemarin pantaslah kalau Pak Dede kan tidak ngerti dia dengan segala macamnya. Tapi kalau di desa coba. Kalau waktu itu nggak ngerti malah saya Aki tahu itu dibawa kemana. Kalau di desa itu kalau mau pemilihan kepala desa baru itu ya
butuh sama pos KB desa pada saat sudah terpilih, apabila berbeda pilihan berhentikan. Jadi itu seolah-olah dipermainkan saja, diganti dengan yang belum siap. Nggak apa-apa kalau pergantiannya, tapi jangan meninggalkan yang lama, malah yang lama itu jadikan pembimbing bagi yang baru. Jadi tolong ini yang kembali lagi bahwa beberapa kelemahan kita, mari kita perjuangkan. Apa ciri kita ikon di desa? Kalau Aki sementara ini adalah pos KB desa, ya, pos KB desa, tapi sekarang menjadi satu atap. Jadi nanti seksi remajanya adalah BIK remaja, seksi balitanya itu adalah BKB, seksi remajanya itu BKR, itu seksi-seksinya di bawah naungan organisasi dengan namanya apa itu waktu itu sudah ditulis, disilahkan. Tapi daripada sekarang mensosialisasikan yang baru, ini yang sudah ada itu aja yang diperkembangkan. Begitu kan menurut Aki, ya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.